Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Sebab itu ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dia telah memberikan wahyu Taurat kepada Nabi Musa sebagai penjelas, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang baik, bagi orang yang senang berbuat kebaikan, bagi orang-orang yang saleh. Maka kemudian di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dia juga menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Quran ini fungsinya juga sama seperti Taurat, di mana dia adalah kitab suci yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Di dalamnya memuat hukum-hukum sebagai panduan manusia dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pedoman bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini sehingga menjadi kehidupan yang bermanfaat, bukan kehidupan yang sia-sia. Dengan petunjuk Al-Quran, seseorang akan mengerti mana yang bermanfaat untuk hidupnya dan mana sesuatu yang membahayakan hidupnya yang harus dia hindari. Maka sifatnya Al-Quran di sini adalah wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran yang mubarak. Apa mubarak? Penuh barokah, diberkati. Apa maksud berkah? Kasratul manfaah, banyak manfaat. Ya. Kalau kita mendengar kalimat berkah, itu maksudnya adalah banyak manfaat. Air yang berkah. Ya, dalam ayat yang lain Allah mensifati air hujan itu ma'un mubarakatun, mubarakah. Air yang penuh dengan barokah. Itu maksudnya apa? Berarti ini adalah air yang banyak manfaatnya. Air hujan kita tahu ya, dia banyak sekali manfaatnya. Atau misalnya disebut rumah yang barokah. Apa maksudnya? Adalah rumah yang banyak manfaatnya, digunakan untuk kebaikan-kebaikan oleh penghuninya, bahkan melahirkan manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Maka di sini disebutkan Al-Quran adalah kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan manfaat, kitab yang
bisa menunjukkan manusia dari jalan penuh kesesatan, dari menyembah kepada sesama makhluk kepada menyembah kepada Allah Al-Khaliq. Bagaimana seorang manusia jika tidak ada Al-Quran? Ya, kita semua seandainya tidak memiliki Al-Quran, mungkin zaman ini kita menyembah Gunung Merapi yang kita lihat begitu besarnya. Na'udzubillah. Ya. Karena kita lihat bagaimana gunung ini memberi manfaat untuk orang-orang Jogja. Ya. Mungkin kalau tidak ada Al-Quran, kita menyembah Parangtritis, Nyi Roro Kidul. Karena melihat ya pantai yang begitu luasnya, yang banyak memberi manfaat untuk orang, ya orang akan tidak mengerti siapa Tuhannya. Orang tidak akan mengetahui zat yang menciptakannya, karena nggak kelihatan. Allah nggak kelihatan. Gimana kita akan mengetahui Allah itu adalah pencipta kita kalau tidak diterangkan melalui Al-Quran? Bagaimana kita akan mengetahui mana makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita dan mana makanan yang membahayakan tubuh kita kalau tidak dengan Al-Quran? Al-Quran ini 1400 tahun yang lalu ya, bukan baru-baru saja turun ya. Di zaman dimana belum ada ilmu kedokteran, belum ada ilmu biologi, belum ada ilmu fisika ya, yang meneliti mana makanan yang bermanfaat dan tidak. Al-Quran sudah menerangkan begitu detailnya dan betul. Di zaman sekarang diteliti betul bahwa makanan-makanan yang dihalalkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang layak dikonsumsi dan bermanfaat. Sementara makanan yang membahayakan diharamkan, jelas-jelas diharamkan karena membahayakan. Contoh misalnya darah, ya, ayat-ayat sebelumnya tentang penjabaran Allah tentang salah satunya adalah darah yang mengalir itu tidak boleh dikonsumsi. Ternyata di dalam darah itu penuh dengan kuman-kuman, ya, bakteri-bakteri yang jika dikonsumsi masuk ke dalam tubuh manusia akan membahayakan tubuhnya, membahayakan kesehatannya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal katanya darah itu enak, tapi ternyata segala sesuatu yang enak itu tidak baik, ya, tidak selamanya baik untuk tubuh kita. Bagaimana Al-Quran menerangkan tentang cara mensikapi sesama manusia, menghormati yang tua, menyayangi yang lebih muda, berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, kepada tetangga harus saling menjaga, memuliakan kepada tamu. Semua adab-adab yang baik diajarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan begitu detail tentang pembagian waris. Kebayang ya kawan, antum kalau belajar waris, insyaallah. Ya, banyak sekali rumus-rumus yang begitu sangat-sangat detail sehingga manusia itu ketika dia membagi warisnya sudah bukan melalui hawa nafsu lagi, tapi melalui panduan Al-Quran. Yang bagi warisan itu bukan lagi anak paling tua atau istri atau simbah, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rawan itu. Ya, bagi harta itu kan rawan sekali. Sehingga Allah ambil alih itu. Ini untuk anak sekian, untuk istri sekian, untuk orang tua sekian, dan sebagainya. Maka Al-Quran ini apa? Mubarakun. Belum lagi Al-Quran menemukan banyak sekali ya, hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Al-Quran menemukan tentang minimnya oksigen ketika seseorang itu semakin naik tinggi.
Itu sudah 1400 tahun yang lalu. Al-Quran menjelaskan begitu detail bagaimana penciptaan seorang manusia melalui dari setetes air mani sampai menjadi sebuah janin. Begitu detailnya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Yang itu tidak yang tidak diketahui kecuali di akhir-akhir zaman ini. Al-Quran menyuruh seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan itu baru ditemukan di zaman sekarang. Ternyata menyusui yang terbaik memang 2 tahun. Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana terjadinya proses pertumbuhan dari sebuah biji menjadi pohon yang besar dan sebagainya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini Al-Quran adalah kitab yang kami menurunkannya dan diberkati, penuh dengan berkah, manfaat. Siapa yang banyak belajar Al-Quran maka dia orang yang cerdas. Sebaliknya, siapa yang menjauh dari Al-Quran maka dia orang yang bodoh. Karena sudah diberikan banyak ilmu tapi tidak dia ambil. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Ikuti Al-Quran. Apa yang katakan Al-Quran, ikuti. Jangan malah diselisihi, jangan malah ditentang, jangan malah dieyeli. Karena kebenaran tolak ukurnya adalah apa yang dibawa oleh Al-Quran. Meskipun bertentangan dengan ilmu pengetahuan, meskipun bertentangan dengan penelitian. Ada yang misalnya ilmu penciptaan makhluk, teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu awalnya dari monyet. Ya. Manusia, kata teori Darwin ini, berasal dari monyet, dan itu diyakini dari mana? Dari zaman dulu sampai sekarang. Apalagi di Eropa atau di Indonesia, nggak usah jauh-jauh Eropa. Di Indonesia itu bahkan di beberapa buku-buku pelajaran umum itu meyakini bahwa manusia itu dari monyet. Ya. Dan itu teori itu bertentangan dengan Al-Quran. Maka sebagai orang yang beriman, meskipun orang lain banyak yang mengikuti teori itu, bahkan mungkin mayoritas penduduk di bumi ini mengikuti teori itu, maka orang yang beriman akan menyelisihinya. Lebih mempercayai Al-Quran daripada teori Darwin. Ya, kita meyakini bahwa manusia berasal dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di mana Adam diciptakan dari turab, dari tanah. Jadi dari awal sampai sekarang itu manusia ya kayak kita, kayak antum-antum itu persis. Ya. Nggak kemudian dari monyet gitu ya. Kalau monyet perlu nengok nenek moyang terus kita ini kan. Ya, nggak perlu di kebun binatang. Itu makhluk lain. Ya. Mirip ya, agak mirip memang. Ya, dan memang banyak ya makhluknya Allah yang mirip-mirip itu kan banyak. Tidak kemudian serta-merta yang mirip itu berarti dari satu dari satu jenis. Ya. Tidak juga. Banyak di sekitar kita yang mirip tapi ternyata beda hukum, beda jenis. Ya, kemarin kita ceritakan tentang seekor keledai dengan kuda. Mirip, tapi beda hukum. Kuda boleh dikonsumsi dagingnya, keledai enggak boleh. Masa macan dengan kucing dianggap saudara? Ya? Oh ini nih, baby macan, apa namanya? Mini macan. Dan kucing beda, memang mirip tapi dia berbeda dari perilakunya, ya, dari bahkan mungkin makanannya berbeda. Nah ini salah satu contoh ya
bahwa ada di luar sana penelitian-penelitian yang berbeda seperti apa yang disampaikan Al-Quran. Dan kita harus mengikuti Al-Quran saja. Tentang misalnya orang-orang mengatakan bahwa riba itu manfaat. Ini dalam Al-Quran disebut bahwa riba itu membahayakan. Sampai-sampai orang di luar tuh mengatakan, ya nek rautang gimana kita bisa berbisnis? Dikiranya dengan riba itu pasti seseorang itu akan berhasil bisnisnya. Padahal dalam Al-Quran disebut orang yang bermain riba itu justru Allah akan hancurkan. Ekonomi suatu bangsa kalau di atas riba akan hancur. Orang yang bermain riba atau judi sekarang, zaman sekarang. Ya, judi online. Sayangnya judi online terbesar sedunia itu diikuti oleh siapa? Orang Indonesia yang katanya mengaku kitab sucinya adalah Al-Quran. Tapi lupa mereka. Meninggalkan Al-Quran. Islam hanya sebagai identitas saja. Tapi perilakunya tidak seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Judi online. Tiap hari transaksi judi online di Indonesia itu terbesar sedunia. Padahal Al-Quran sudah begitu tegas, nggak pakai perselisihan para ulama, ya, bahwa al-maisir itu haram. Ya. Al-maisir itu apa? Judi. Perjudian dalam bentuk apapun itu haram, yaitu permainan yang prinsipnya adalah untung-untungan. Bukan pakai skill, ya, bukan pakai keterampilan, tapi untung-untungan. Segala sesuatu yang untung-untungan, nggak pakai keterampilan, dan itu hadiahnya dikeluarkan oleh pemain itu sendiri, maka itu namanya judi. Dan untuk ingat mungkin zaman kecil dulu ya, main kelereng, kemudian yang kalah menyerahkan kelerengnya, itu judi. Ini mengambil hadiah dari sesama pemain. Itu kaidahnya seperti itu. Mengambil hadiah dari sesama pemain, maka itu judi. Kalau permainan yang boleh apa? Hadiahnya bukan dari sesama pemain, tapi dari orang ketiga, orang luar. Misal ada sebuah pengumuman lomba apa misalnya lari. Kemudian nanti hadiahnya 1 ekor kambing. Siapa yang beri hadiah? Pak Lurah misalnya. Atau perusahaan A yang sedang promosi. Itu boleh. Tapi yang nggak boleh bagaimana? Lomba lari, hadiahnya kambing, tapi pesertanya setiap orang bayar 100.000. Misalnya. Kalau misalnya yang daftar katakanlah itu 50 orang, maka 100.000 menjadi 5 juta. Ya kan? 5 juta. Maka kemudian nanti yang menang dapat kambing. Dibelikan kambing harga 3 juta dari pendaftaran peserta, 2 jutanya masuk ke penyelenggara. Nah, ini judi, ya. Judi. Ya, kenapa? Karena hadiah dari peserta. Justru bandarnya atau panitianya dia yang mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi ikhwan rahimakumullah, meskipun di luar sana banyak orang melakukan sesuatu padahal itu bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tidak serta-merta kemudian mengikutinya. Karena tolak ukur apa yang harus kita ikuti adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fattabi'uhu. Maka ikuti Al-Quran. Al-Quran mengatakan boleh, ya silakan. Al-Quran mengatakan nggak boleh, ya jangan sudah. Meskipun enak. Karena kadang-kala kemaksiatan itu rasanya enak, ya kan? Kemaksiatan itu kadang-kala nikmat. Kan demikianlah syaitan menggambarkan. Orang pacaran tuh, ya kan? Kayaknya lebih romantis dengan orang yang sudah nikahan. Kemana-mana gandengan. Setiap pagi atau setiap sore mengingatkan, sudah makan Dik? Sore ya. Baru ngapain Mas?
tiap hari mungkin ya tuh ketemu di jalan mungkin senyum-senyum, hatinya bagaimana, katanya demikian ya orang pacaran ini. Jadi kalau udah nikahan pagi-pagi semangat dong sama kadang-kadang nggak makan pun dibiarin aja, sore datang ya dibiarin, malam ya demikianlah. Kadang-kadang kemaksiatan itu suka digambarkan oleh hawa nafsu dengan sesuatu yang lebih nikmat daripada sesuatu yang halal. Orang sebelum nikah dia adem ayem, setelah nikah gelut terus tiap hari. Sebelum nikah boncengan terus, setelah nikah montor dewi-dewi. Nah ini apa ikhwan rahimakumullah, PR-nya ya, bagaimana tolak ukur kebenaran itu bukan dari rasa nikmatnya, tapi apa yang disampaikan oleh Al-Quran boleh ikuti, yang enggak tinggalkan. Meskipun hawa nafsu kita menilai yang berbeda, karena hawa nafsu kita ini kadang-kala la ammaratun bisu, senantiasa menuntun kepada keburukan. Hawa nafsu manusia itu kalau diikuti akan senantiasa menuntun kepada keburukan. Orang antum tuh kalau terlalu mengikuti kehendak hati antum, kehendak hawa nafsu antum akan sesat. Menilai segala sesuatu itu hanya dari kesukaan aja. Saya suka gini kok lakukan, saya suka ini kok lakukan. Sesat lama-lama. Apalagi antum nih mau liburan ya, udah orang kalau liburan tuh kadang-kala suka lost control, menghabiskan waktu untuk bermain hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini maka nawasiatkan ya, jangan rugi sendiri nanti, rugi di atas rugi. Fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah supaya kamu dirahmati Allah. Bertakwa maksudnya kita menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Setelah kita meyakini bahwa Al-Quran itu kitab sucinya Allah, maka tugas yang berikutnya adalah kita menjalankan perintah Allah. Nggak cuma sekedar dibaca, nggak cuma sekedar didengarkan, nggak sekedar cuma diilmui, dihafalkan, tapi ya dipraktekkan. Praktek itulah yang dinilai oleh Allah ya. Al-ilmu manfaat. Ilmu itu yang memberi manfaat. Ilmu apa yang bisa kita amalkan, itulah yang akan bermanfaat. Apalah artinya seseorang yang dia hafal Quran, dia kuliah sampai luar negeri, dia mungkin mondoknya lama, ya, dia hafal hukum ini hukum itu, tapi dia tidak praktekkan. Antum jumpai di luar sana kadang-kadang ada beberapa orang yang hafal Quran, tapi ngerokoknya kencang. Hafal Al-Quran, tapi dia ngomongnya kasar. Dia selesai atau kuliah luar negeri, tapi tidak pernah sholat di masjid, kecuali sholat Jumat aja. Ada orang yang bahasa Arabnya bagus, tapi praktek secara akhlaknya tidak seperti apa yang dia pelajari ya. Ya sama aja bohong. Sama aja bohong. Ya, seorang yang dia hanya belajar tapi tidak segera dia amalkan apa yang dia pelajari. Wattaqu, bertakwalah, amalkan apa yang kita ilmui dari Al-Quran. La'allakum turhamun, supaya kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya kita dicurahkan rahmat kasih sayang Allah, keberkahan Allah di dunia dan akhirat. Ini maksud dari turhamun. Orang kalau sudah dirahmati Allah, yaitu seberuntungnya seseorang, seuntung-untungnya seseorang adalah dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya akan mudah, ya, semuanya akan diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun. Dan ketika dia mau berbuat sebuah kesalahan, Allah tegur dia, kadang-kala dengan sakit atau masalah kecil atau ada sesuatu yang terjadi, itu bentuk teguran Allah. Yang orang harus segera berintrospeksi,
ada apa, ya, ada apa dirinya kok sampai ditegur Allah. Dan itu bentuk rahmatnya Allah juga. Antum kok misalnya ngafal Quran, antum berbuat baik, tahu-tahu kok antum kepleset, antum sakit, antum kesandung, itu antum langsung introspeksi. Oh ya, Allah sayang sama aku ya, mengingatkan aku. Mungkin ada hati yang kurang ikhlas, mungkin ada sifat yang terlalu sombong dan sebagainya. Karena wujud sayangnya Allah adalah senantiasa mengingatkan kita ketika kita mau berbuat atau telah berbuat kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita para ahlul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.